saudara-saudara dan anak-anak, sahabat GPB dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Morning Call GPB bersama saya, Pendeta Martina Nanlohi, Pendeta GPB Bethel Bandung. Sebelum kita beraktivitas panjang hari ini, mari lebih dulu sediakan waktu untuk Tuhan dengan berdoa dan mendengar firman. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini berdasarkan bacaan gereja adalah dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sahabat GPB, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita mengerti kehendak Tuhan melalui pembacaan Alkitab hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah menghantarkan kami menikmati hari baru dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami datang pada Tuhan untuk mau mendengarkan firman. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan dan aktivitas hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, 2 Timotius pada pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sahabat GPB, suatu hari pernah terjadi perkelahian dua orang pemuda. Ketika ditanyakan siapa orang itu, dari mana asalnya, dan apa keyakinannya, diketahui bahwa yang berkelahi itu warga gereja. Komentar dari beberapa orang begini, padahal mereka adalah orang Kristen. Dengan mengatakan padahal mereka orang Kristen, sebenarnya secara tidak langsung ini adalah sebuah pengakuan dari pihak lain bahwa orang Kristen itu pasti baik. Orang Kristen harusnya tidak seperti itu, tapi ternyata yang berkelahi itu keduanya adalah orang Kristen. Mungkin kita berpikir ini masalah sepele, tapi sebenarnya perilaku yang negatif itu telah mengaburkan kekhasan kekristenannya, atau dengan kata lain tidak menjadi saksi. Bahkan identitas kekristenan dipertanyakan. Sahabat GPB, Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Ia sering mengutip khotbah Yesus di bukit. Seorang misionaris Stanley Jones ketika bertemu dengan Gandhi, kepada Gandhi ia bertanya, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Jawab Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jawaban yang menemplak kehidupan kita sebagai orang Kristen. Lanjutnya lagi, kata Gandhi,
Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang dituliskan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, ada apa dengan orang Kristen sehingga Gandhi tidak suka dengan orang Kristen? Gandhi kecewa terhadap sikap orang Kristen. Gandhi punya pengalaman tidak enak dengan cara hidup orang Kristen. Saat ia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan yang menjalani sistem apartheid pada waktu itu. Sistem apartheid adalah sebuah pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. Sebagai seorang muda, Gandhi sangat tertarik dengan kekristenan dan ia sungguh-sungguh mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus. Mahatma Gandhi sangat serius mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen. Kemudian ia mencari gereja yang dekat dengan tempat tinggalnya. Suatu hari, pada hari Minggu, Gandhi masuk ke gereja. Seorang penerima tamu jemaat bertanya kepadanya, "Mau kemana orang kafir?" Gandhi menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah di sini." Dengan keras, penerima tamu atau penatua gereja itu berkata, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Keluarlah dari sini, atau saya akan meminta orang untuk membawa kau keluar." Orang yang seharusnya mewakili Kristus telah membuat Gandhi untuk mempertimbangkan kekristenan bagi dirinya. Tapi Gandhi tidak menyangkal ajaran dan teladan hidup Kristus. Justru ajaran dan kehidupan Kristus itu tetap menjadi falsafah hidup Gandhi. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, dalam salah satu pidato Gandhi, ia berkata, "Sekalipun saya bukan seorang Kristen, tapi saya ingin menyajikan intisari dari khotbah Yesus di bukit. Ada ribuan pria dan wanita hari ini, sekalipun tidak pernah mendengar tentang Alkitab atau Yesus, tapi mereka memiliki iman dan justru sangat lebih kuat kepada Tuhan daripada orang-orang Kristen yang mengenal Alkitab," kata Gandhi. Sahabat GPB, senada dengan yang Paulus katakan dalam bacaan kita saat ini di ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Rasul Paulus sebelumnya sebagai bapa rohani bagi Timotius. Timotius adalah anak rohaninya, tapi kemudian perjalanan waktu dalam kehidupan bersama, Paulus dan Timotius menjadi rekan pelayan. Paulus menulis surat kepada Timotius pada saat ia ada di dalam penjara. Dan dalam salah satu suratnya Paulus katakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Paulus mengingatkan Timotius, seorang yang masih muda, untuk mengetahui tentang kehidupan manusia pada akhir atau pada hari-hari terakhir. Hari terakhir yang dimaksudkan adalah tentang akhir zaman. Dan akhir zaman itu sudah dimulai sejak kedatangan Yesus dan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kemudian puncaknya pada kedatangan Kristus kembali. Artinya hari-hari terakhir itu sekarang sedang dijalani dan akan berlanjut sampai kedatangan Kristus yang kedua. Dengan demikian, berada pada saat ini pun kita sekarang hidup pada hari-hari terakhir. Jadi kita harus menggunakan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan pada kita. Bandingkan surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan, "Pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, hari terakhir akan datang masa yang sukar, kata Paulus kepada Timotius. Manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, pemfitnah, pemberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati. Itu sejumlah daftar hidup yang Paulus sebutkan ini. Keadaan kehidupan masyarakat kita yang notabene mereka adalah orang-orang yang secara lahiriah mereka juga menjalankan ibadah. Tetapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang sia-sia, ibadah yang tanpa makna. Nah, Paulus katakan, jauhilah mereka. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, tema pada pagi ini memungkiri kekuatan ibadah. Kita mengenal ada dua sisi ibadah, yaitu ibadah seremoni atau ritual dan ibadah aktual. Ibadah seremoni yang biasa kita lakukan, menyanyi atau memuji Tuhan, mendengarkan firman, membawa persembahan. Sedangkan ibadah aktual adalah cara hidup yang menunjukkan ketaatan pada firman. Dan hakikat hidup orang Kristen atau orang percaya harus melakukan baik ibadah ritual dan juga ibadah aktual. Sahabat GPB yang Tuhan berkati, teringat kepada penggalan lagu, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Apa artinya penampilan menjalankan ibadah? Aktif di paduan suara, jadi donatur, punya sejumlah pengalaman rohani. Suka menggunakan kata-kata klise Kristiani. Mengikuti tradisi komunitas Kristen. Secara lahiriah kelihatan baik, tapi sikap batinianya tidak baik. Paulus mengingatkan agar orang percaya tidak ditipu dengan orang-orang yang hanya kelihatan Kristen, tapi cara hidup sangat bertolak belakang. Terhadap hal ini, kita ingat Yesus pernah mengecam dengan keras orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang-orang munafik. Mereka mengajarkan perintah Allah, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Pandai mengajar, tapi hati mereka penuh dengan kepalsuan, kebencian. Perintah Allah mereka hafalkan, tapi kehidupan mereka sangat mengecewakan. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati. Orang-orang Farisi hanya banyak bicara. Mereka bicara tentang kasih, tapi mereka sendiri tidak hidup dengan kasih. Justru mereka suka membenci, sombong, tidak rendah hati, dan suka mengusik dan menjatuhkan sesama. Firman Tuhan berkata, jauhilah orang-orang seperti itu. Dengan kata lain, jangan kita ikuti perbuatan mereka. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati. Dari bacaan kita di pagi ini, pesan moral bagi saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang pertama. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang beribadah, tapi hidup keseharian kita suka iri hati, cemburu, saling sikut, tidak suka melihat kelebihan orang lain, dan suka memberontak, suka membangkang, tidak mengasihi, dan juga tidak suka yang baik. Perbuatan yang tidak mencerminkan ketaatan pada firman. Kalau selama ini kita memang beribadah tapi
cara hidup kita jahat di hadapan Tuhan dan sesama, nasihat Paulus kepada Timotius ini menjadi sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk membenahi hidup. Seperti kata Gandhi, jangan-jangan jika Yesus datang kembali ke bumi, dia akan memungkiri banyak hal yang dilakukan di dalam nama kekristenan. Yang kedua, setiap hari kita berjumpa dengan realitas hidup yang sangat berbanding terbalik dengan ajaran Kristen. Jangan mau dijebak dengan cara-cara iblis yang merusak kehidupan kita atau mengkaburkan kekhasan kekristenan kita. Sebab itu sahabat GPB, kita harus kuat di dalam Tuhan. Harus benar-benar berakar di dalam Tuhan. Harus punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Hubungan yang dibangun secara pribadi maupun bersama. Supaya kita tidak mudah mengikuti cara-cara hidup dunia. Kita harus dapat membuktikan iman kita. Bukan saja dalam sebuah pengakuan, sebagai sebuah slogan, hanya ucap di bibir, tapi melalui pertanggungan jawaban kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Yang oleh karena kasih dan anugerahnya, kita disebut sebagai orang percaya atau pengikut Yesus. Inilah modal untuk menjadi kekuatan kita dalam menghadapi segala tipu daya iblis. Sahabat GPB, saya pastikan kita yang sekarang ini sedang mengikuti morning call ini, berarti kita adalah orang-orang yang setia pada ibadah ritual. Kita yang mendengarkan firman saat ini, kita sementara melakukan ibadah ritual. Nah, dengan mendengar peringatan Paulus kepada Timotius tentang keadaan manusia pada akhir zaman, saya mau bertanya, kita ada pada posisi mana? Jangan sampai kita hanya bangga sebagai anak Tuhan. Kita adalah orang Kristen dari kandungan. Sudah lama menjadi warga gereja, lama melayani, bangga sebagai pelayan, menjabat sebagai pelayanan khusus, dan sebagainya. Tapi sayang, hidup dan pelayanan kita tidak selaras. Lain di bibir, lain di tindakan. Kehidupan orang beriman bukan sebuah cerita sahabat GPB. Bukan karena kita adalah seorang aktivis dalam semua lini kehidupan bergereja. Tapi kehidupan iman itu adalah sebuah cara hidup seperti yang diteladankan Kristus. Untuk itu dengan siapapun kita berada, dimanapun kita diutus dalam ruang-ruang kehidupan, mari hadirkanlah Kristus dalam seluruh perjumpaan dengan sesama. Hadirkan Kristus untuk setiap orang yang kita jumpa. Kita tidak hidup sendirian, tapi kita berada dengan orang lain. Kita dalam banyak hal diizinkan oleh Tuhan, juga dengan berbagai macam kesempatan yang Tuhan siapkan dan sediakan pada kita. Disitulah kita harus sadar bahwa Tuhan menempatkan kita dengan sebuah tujuan supaya untuk menyaksikan Tuhan yang kita percaya, bukan saja dengan kata, tapi dengan cara hidup. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, bunga mawar tidak perlu berkhotbah. Ia hanya menyebarkan wewangiannya. Aroma itu adalah suatu khotbah tersendiri. Dan aroma kehidupan spiritual jauh lebih halus dari wewangiannya bunga mawar. Sahabat GPB, kiranya Tuhan menolong kita dalam aktivitas hari ini. Dengan peringatan firman Tuhan ini, dalam tuntunan dan hikmat-Nya, dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, saya dan sahabat GPB kiranya mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan senantiasa bertindak hati-hati, waspada terhadap yang jahat. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam tanggung jawab iman. Hadirkanlah yang terbaik dalam seluruh eksistensi kehidupan.
Tuhan memberkati kita di hari ini untuk tetap menyatakan bahwa memang saya mengasihi Tuhan, tapi juga kasih kepada Tuhan nampak dalam cara hidup. Kiranya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPB, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Seluruh kehidupan kami sampai hari ini berlangsung hanya karena kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan semata. Setelah malam kami tidur dengan nyenyak, dalam tuntunan Tuhan, kembali kami ada di hari ini. Kami siap untuk beraktivitas dengan banyak hal yang telah menjadi agenda kami. Sungguh kami sangat bersyukur karena telah tersedia bagi kami sebuah kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui firman yang menyapa. Kami akan menjalani hari ini dan berjumpa dengan banyak orang. Tentu Tuhan telah mengingatkan kepada kami bagaimana cara hidup kami kiranya selalu berkenan di depan Tuhan. Tuhan mengutus kami dalam ruang-ruang kehidupan. Tuhan menghadirkan kami supaya kami boleh menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami mau berdoa, menyerahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh GPB dalam kaitan menolong kehidupan umat untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Baik itu kegiatan morning call, radio GPB, dan juga night call. Terima kasih banyak Bapak di surga, Departemen Inforkom Litbang, dengan semua departemen terkait yang berkolaborasi untuk melakukan tanggung jawab secara sinodal, supaya setiap kehidupan umat Tuhan yang tersebar di berbagai tempat juga boleh menikmati kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan mempercayakan setiap pelayanan yang berlangsung dalam tanggung jawab siapapun. Semua kami diberikan kekuatan, tapi juga sukacita memberikan yang terbaik dari kehidupan bagi pelayanan umat Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk GPB. Kami bersyukur Tuhan memberkati GPB yang tersebar di 25 musyawarah pelayanan, 26 provinsi. Tuhan memberkati Majelis Sinode dalam tanggung jawab sebagai pimpinan GPB dengan semua departemen, bahkan kehidupan jemaat dalam setiap tanggung jawab melalui kegiatan PKA untuk 2024-2025. Ada banyak agenda sinodal yang sementara berlangsung dan yang nanti akan berlangsung. Turut campur tangan Tuhan sangat kami harapkan. Ketika setiap jemaat mempersiapkan diri untuk berbagai macam kegiatan jemaat dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinodal yang tersampaikan melalui musyawarah pelayanan, kami doakan kiranya semua kami bertanggung jawab penuh untuk melakukannya. Hal-hal yang berkaitan dengan persiapan sidang gerejawi untuk tahun yang akan datang, secara khusus pelaksanaan persidangan sinode tahunan yang berlangsung di Mupal Jateng DIY. Kami berdoa untuk panitia penyelenggara. Kami juga doakan semua kami yang dipersiapkan sebagai peserta. Kehadiran kami memberikan makna bagi masa depan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk semua kami sahabat GPB yang sudah boleh mengikuti morning call di saat ini. Ketika aktivitas dilalui, tapi juga dalam kehidupan dan kemulan secara pribadi, keluarga, dan rumah tangga, bahkan dalam kehidupan persekutuan selaku orang percaya, kami minta kekuatan dari-Mu Tuhan. Dan dalam kehidupan kami sebagai anak bangsa, kami sangat bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami boleh juga bertanggung jawab dengan sangat baik di tengah-tengah kehidupan sesuai dengan peran kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa di surga dan kami mau berdoa persiapan-persiapan dalam kaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan berlangsung di akhir bulan ini. Tuhan memberkati anak bangsa yang memberikan diri dan anak-anak Tuhan pada khususnya. Memperlengkapi mereka secara baik
supaya ketika Tuhan berkehendak, bela kepemimpinan mereka dalam sikap takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk banyak hal yang akan nanti kami jalani, baik dalam tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bergereja, tapi juga dalam kehidupan berbangsa pada khususnya. Inilah kami ya Tuhan, ampuni salah, dosa, dan kekurangan kami. Dosa yang kami sering kali lakukan, baik itu secara nyata dan tersembunyi. Kata-kata kami yang tidak berkenan, sikap kehidupan yang mengecewakan Tuhan dan sesama. Ampunilah ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mau menghayati kehidupan yang telah diampuni oleh Bapa, sehingga kami dalam melanjutkan kehidupan kami akan tetap dengan setia memiliki hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Inilah ya Tuhan doa dan syukur kami. Kami melangkah dalam sebuah keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan sudah menjaga kami di hari kemarin. Tuhan menjaga kami sampai di hari ini. Selanjutnya juga penyertaan Tuhan sangat sempurna bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus berkati. Demikianlah morning call di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Penyertaan Tuhan sangat sempurna. Tuhan memberkati semua kita dimanapun dan dalam keadaan apapun kehidupan kita jalani. Yakin dan percaya janjinya Tuhan selalu menyertai kita. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp56893.692. Oleh karena itu, melalui media morning dan night call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia pembangunan Pastori dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari Panitia Pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan
untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.